akan berbincang-bincang dengan Bupati Kabupaten Sorong, yaitu Dr. Andes Stefanus Malak MSc. Kita akan berbicara tentang pertumbuhan ekonomi yang ada di tanah Papua, dan kita akan mencoba melihat bagaimana pemikiran seorang Stefanus Malak. Pak Bupati, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi di Papua ini, untuk mendorong supaya pertumbuhan ekonomi itu semakin cepat, ada sektor-sektor tertentu yang menjadi prioritas. Menurut pikiran Bapak, apa kira-kira yang harus didorong? Kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi ini adalah landasan yang secara umum di dalam suatu negara tentang pembangunan itu di dalam kemajuan bangsa itu sendiri. Ya. Karena itu bahwa pertumbuhan ekonomi ini dapat diukur dari beberapa parameter. Salah satunya adalah tumbuhnya industri. Pertumbuhan industri. Satu wilayah. Kedua, dengan adanya infrastruktur yang dapat terbangun. Ketiga adalah sejauh mana masyarakat itu ikut terlibat secara langsung di dalam satu kehidupan ekonomi itu, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Ada 3 hal yang sangat mendasar dalam pembangunan negara itu dalam seluruh wilayah di Indonesia ini. Salah satunya adalah melihat pertumbuhan. Pertumbuhan itu diukur dari tadi beberapa hal tadi, baik ekonomi itu sendiri, kemudian kesejahteraan masyarakat secara meluas, dan seterusnya kepada hal-hal bidang-bidang yang lain. Dan yang kedua adalah dilihat daripada pemerataannya. Ya. Bahwa pembangunan ini merata tidak. Kalau pembangunan ini merata, maka akan beri dampak kepada keseluruhan daripada satu wilayah atau satu kawasan, seperti itu. Nah, jika kita melihat daripada segi selain pertumbuhan kemudian pemerataan tadi, ini kan variabel yang sangat kuat dalam memberi keseimbangan itu untuk kemajuan daripada daerah. Yang berikut adalah melihat stabilitas. Jadi stabilitas ini bukan semata-mata keamanan, tapi sejauh mana bisa pemenuhan kebutuhan daripada kawasan itu, yaitu masyarakat itu. Nah, kalau kita melihat daripada teori ekonomi itu sendiri, seperti Rostow mengatakan bahwa kebutuhan itu ada beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan gitu ya, menurut Rostow. Salah satu adalah kita melihat di Papua ini masih pada kebutuhan yang masih basic ekonomi, artinya dasar. Daripada ekonomi itu berarti bahwa masyarakat kita ini masih tergolong dalam kategori yang masih sangat mikro, masih sangat rendah dalam hal-hal itu. Jadi apa yang dilihat di situ? Ya, pola hidup masyarakat sehari-hari yang tidak mendukung. Yang berikut adalah bahwa sejauh mana pemenuhan kebutuhan ini. Karena ekonomi itu sendiri kan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Nah, bagaimana bisa sejahtera gitu ya? Ya, upaya memenuhi kebutuhan hidup ini itu variabelnya luas, bukan hanya dari satu sisi. Tapi kita bisa lihat dari berbagai hal. Sebelumnya tadi Pak Bupati mengatakan bahwa infrastruktur ini sangat ini sekali untuk menjadi perhatian penting bagi Papua gitu. Nah, apa alasannya? Ya, jadi kita kembali ke tadi konsep pembangunan ini. Maka di Papua ini untuk mendorong pertumbuhan itu ukurannya adalah salah satunya adalah infrastruktur. Apakah pelabuhan, apakah bandara, apakah jalan, apakah kawasan industri, apakah kawasan yang lain termasuk ada listriknya, ada air bersihnya, dan sebagainya. Semua ini adalah itu fasilitas dasar yang mendorong kepada suatu pergerakan ekonomi yang akan berpeluang untuk tumbuh di masa akan datang. Ya. Kenapa demikian? Karena kebutuhan inilah yang sebagai dasar untuk akan tumbuh investasi. Investasi ini akan bergerak pada sektor-sektor ekonomi apa? Misalnya yang tadi, kalau kita bicara sumber daya alam, ya lain.
kita bicara sektor jasa ya lain, misalnya jasa perkotaan itu lain dan sebagainya. Atau kita bicara kepada misalnya pada mengolah satu pergerakan wilayah untuk bertumbuh menjadi ekonomi baru pada satu wilayah lain. Nah, kemudian kita bicara lagi pada masalah tadi tenaga kerja lain lagi pada hal-hal itu. Nah, karena itulah maka di Papua ini kita tidak bisa hanya duduk diam, kita tidak bisa tunggu kondisi yang terjadi. Jadi masa yang lalu adalah bagian dari proses yang sudah terjadi. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ada di sini karena sektor utama itu adalah pada sumber daya alam. Sumber daya alam. Dulu misalnya ada di Sorong ini adalah pertambangan minyak dan gas. Ya. Kemudian ada perikanan. Ya. Kemudian sektor kehutanan. Nah, ya, kalau jauh lagi misalnya di Freeport itu tambang emas, tembaga, atau sekarang BP Tangguh di Bintuni. Dan ini adalah yang sebagai penggerak utama daripada aktivitas ekonomi itu akan bertumbuh pada jangka panjang dan secara makro. Dan disitulah akan mendorong atau menarik lagi sektor-sektor lain itu ikut. Ya, misalnya saya ambil contoh, dulu Sorong ini tumbuh menjadi satu kawasan yang berkembang sampai saat ini karena pada zaman Belanda dulu itu adalah wilayah NNGPM yang bergerak di bidang perminyakan. Ya. Setelah NNGPM ini pergi, kemudian diserahkan ke SPKO, kemudian ke Permina, kemudian kepada Pertamina. Ya. Nah, jangka panjang itu suatu rotasi, suatu keadaan yang bisa dirasakan. Orang Papua yang dulunya yang hidupnya tidak mengerti uang itu apa itu lapangan kerja, apa itu yang penerangan. Ya. Mungkin mereka hidup dengan alam yang di situ dan sekitar Kelamono sampai ke dan terusnya. Tapi begitu ada perusahaan yang mulai masuk, buka Sorong ini, mulai Sorong itu dibuka menjadi satu kawasan yang namanya itu adalah base camp untuk perusahaan NNGPM ini. Maka kemudian muncul ada jasa pelabuhan karena ada pengiriman logistik zaman Belanda itu kan. Buka jalan lagi Sorong Kelamono. Kemudian kaget ada gudang-gudang seperti di Kelademak itu. Kemudian ada listrik. Kemudian ada perusahaan yang anak perusahaan yang menangani NNGPM ini bidang misalnya Sorong sendiri itu Seismic Undersub Oil Guinea. Itu perusahaan yang dia bergerak di kawasan yang ini dan sekarang. Kemudian ada anak perusahaan lagi namanya HBM itu Holland Beton Maskapai yang khususnya untuk bangun gedung-gedung dan bangun jalan, bangun sebagainya. Kemudian yang ada lagi namanya Nigme Netherlands Nigunia Maskapai. Itu mereka ini bergerak di bidang yang berhubungan dengan menyiapkan logistik barang makan apa segala macam seperti itu. Nah, semua ini masuk pada satu wilayah akan menjadi suatu potensi yang akan tersedia kebutuhan dan itulah mengakibatkan dampak perubahan. Itulah yang namanya konsep pertumbuhan. Ya, tapi perubahan ini kan tidak terlepas dari biaya begitu yang timbul. Oh ya. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana menghadirkan industri-industri besar di katakanlah Papua, tapi kendala kita adalah biaya yang tinggi. Kemudian di lain sisi juga masalah kelistrikan ini masih terkendala di daerah kita, sehingga ini perlu. Bagaimana Anda menjawab tantangan-tantangan seperti ini? Oh ya, itu bukan problem. Saya pikir itu bukan problem. Tapi kita bicara konsep ekonomi ini, ada suatu klasifikasi kondisi yang akan kita hadapi dan kita lalui. Ya. Nah, karena itu tadi saya katakan salah satu bagian adalah SDM ini. Kalau orang itu pintar, orang itu punya skill, orang itu punya kemampuan, maka dia mendatangkan semua hal dan pada gilirannya akan menciptakan peluang itu. Dan peluang itu yang terjadi perubahan dan perubahan itu yang menjadi pertumbuhan. Jadi kesiapan sumber daya manusianya. Iya. Kalau kita ngomong prediksi, begitu, prediksi Anda kira-kira pertumbuhan ekonomi kita ini kita kapan kira-kira dalam jangka berapa lama kita bisa ada di level yang bisa disamaratakan dengan daerah bagian barat begitu supaya tidak jauh tertinggal? Ini kan banyak variabel. Ya. Pertama adalah bahwa tidak satu kantung atau wilayah atau daerah, misalnya kabupaten di Papua Barat ini yang
memberi dampak kepada yang lain. Tapi paling tidak ada beberapa wilayah titik atau beberapa bagian daripada wilayah ini yang tumbuhnya sama dalam level yang sama, ini akan memberi dampak. Tapi kalau hanya satu daerah saja yang diperhatikan, ya akan berpengaruh. Jadi sekian lama pun kita tidak akan maju seperti itu. Nah, karena itulah selama pemerintah masih memberi ruang kepada sektor swasta ini tumbuh dalam investasi dan ada regulasi yang berjalan secara baik, hendaknya semua pihak itu mendukung seperti begitu. Jangan sampai kita menghalangi. Kenapa? Kalau satu bagian komponen saja itu diatasi atau dibatasi dalam apa yang menjadi keinginan secara individu pada masyarakat itu, maka akan berbias kepada kepentingan yang lain. Kepentingannya lain dalam artian bahwa kalau misalnya yang tadi, kalau tenaga kerjaan tidak mau dilatih atau dilatih tapi dia tidak mau bekerja, ini kan berbias juga pada masalah produktivitas, pada produksi tenaga kerja dan sebagainya. Atau sebaliknya, ketika kita sedang berupaya untuk mendorong supaya investasi jalan dengan didukung oleh infrastruktur, tapi masyarakat menghalangi dengan tanam bambu di jalan lah, menghalangi pertumbuhan kota lah, maka kota ini kapan bisa bertumbuh dan menjadi milik masyarakat itu. Ini penghambat juga begitu? Iya. Baik. Karena di Papua ini, kita ini tidak punya apa-apa. Kita hanya berharap itu peran pemerintah dalam regulasi dan investasi, bahkan memberi pembangunan yang signifikan dengan pertumbuhan tadi. Kalau ini berjalan secara baik, maka yang merasakan itu adalah masyarakat. Ya, misalnya, kalau pasang listrik, kemudian tidak ada tiang listrik, bagaimana listrik itu jaringannya masuk ke rumah? Siapa yang duduk gelap? Siapa yang susah? Jadi harus didukung ini kebijakan. Iya, itulah makanya tadi pertumbuhan itu harus ada balance seperti begitu. Ya. Atau jalan tadi. Kalau tidak ada jalan, mana mungkin ada taksi lewat sini. Ya. Mungkin juga masyarakat punya sekebun bisa dibawa. Ya, tuh kalau tidak ada jalan, Sorong ini sampai di Kabupaten Kota Sorong, Kabupaten Sorong Mebrat atau Sorong Selatan, tidak mungkin ada mobil lewat sini. Siapa mau? Ya. Nanti kita kembali lagi jalan kaki lagi. Ya, ini logika. Ya. Baik, gitu. Pak Bupati, terima kasih atas kesempatannya untuk membuka wawasan kita. Bupati Kabupaten Sorong, Dr. Stefanus Malak, MSc, pikiran cerdas beliau yang ingin merubah untuk supaya kita bisa hidup sejahtera di tanah Papua yang kita cintai ini.